Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, rezeki yang banyak dan umur yang panjang ya. Amin, Allahumma amin. Di video kali ini saya akan memberikan tip ya mengatasi motor e-racing itu boros oli samping. Eh, Maksudnya itu boros nggak sewajarnya lah, misalnya diisi satu botol gitu paling 1 minggu udah habis, padahal jalannya cuman deket-deket aja gitu. Lain halnya ya kalau ibaratnya dia isi satu botol buat jarak jauh apa kemana keluar kota itu habis wajar. Cuman ini yang saya bahas, eh, ngisi satu botol dalam ibaratnya 1 minggu itu habis gitu. Apa sih masalahnya? Nah, ini saya akan jelaskan ya. Nah, ini kebetulan ada ranking saya yang hijau. Ya, untuk yang pertama-tama ini sebelumnya maaf ya, ini kameranya agak buram karena mendung, ini musim hujan, jadi di dalam rumah agak gelap. Nah, langsung aja ya. Yang pertama-tama kalau teman-teman itu motor e-rackingnya ya, motor e-rackingnya atau F1 ZR itu sebangsa dua tak lainnya ya. Cuman ini yang terutama buat e-racking itu, misalnya ngisi hari ini baru 1 minggu, perasaan baru buat wirawiri borosnya itu nggak wajar. Yang pertama harus dicek teman-teman itu dari oli mesin ya. Dibuka ini, tutup oli mesin yang ini, misalnya dibuka. Nah, langsung ambil apa lidi apa sebangsa kunci apalah obeng yang buat ngecek oli. Maksudnya, nah tujuannya itu begitu dimasukin ini apa obeng apa ya. Nah, nanti ke ciri ini, maksudnya baunya kalau wangi berarti oli sampingnya masuk dalam mesin. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak bau, cuman ini apa tetap boros gitu, coba aja ini paling remes-remes di sini di. Nah, ntar saya buka dulu. Nah ini ya, pas ini kan pompa olinya racking di sebelah sini. Nah, dicek dulu di sebelah sini, di sini ada yang netes-netes enggak. Nah, ini kan udah lama cuman ini enggak ada yang netes, berarti kan bagus. Nah, kalau di sini yang netes lewat lubang pembuangan berarti seal pompa olinya yang di luar sini itu ada kebocoran teman-teman ya. Di sini apa selang-selangnya ini nih apa. Nah, nah kan ini. Nah, untuk pompa oli kan letaknya di sini kalau racking ya. Nah, ini kalau misalnya ada kebocoran di sini juga itu ya menyebabkan boros ya. Cuman kalau di sini kering, cuman motor itu. Nah, ini misalnya kan ada selang-selangnya, ini ada yang bocor. Nah, apa terutama ini tutup ini pembuangan pompa oli samping ini pecah, itu juga kan bisa rembes-rembes, itu bisa bikin boros. Cuman itu nggak seberapa ya borosnya ya. Biasanya itu yang sering kalau misalnya ngisi baru beberapa hari oli habis itu langsung aja buka ini, buka tutup oli mesin, dibuka. Nah, nah kicirannya nanti bau oli sampingnya itu di mesin itu pasti, maksudnya pasti bau oli samping kalau motor itu borosnya kebangetan ya. Nah, kalau pas di tap ciri-cirinya dibuka kan baut pembuangan oli mesin ya. Nah, itu pasti oli sampingnya oli mesinnya itu nambah, maksudnya tadinya ukurannya cuman 700 mili apa 800, itu enggaknya itu bisa
1 liter lebih nanti, karena oli sampingnya itu masuk ke dalam mesin, kecampur sama oli mesin, oli sampingnya itu. Nah, lewat mana itu? Nah, lewat sealnya aja ada di dalam sini. Jadi harus teman-teman kalau misalnya motornya mengalami kendala seperti itu harus dibongkar dulu ininya. Kalau di sininya nggak ada masalah, cuman ngasapnya nggak begitu banyak, cuman kok boros. Nah, ini bisa ya dibuka ininya. Nanti pasti kalau oli mesinnya itu kan rata-rata oli mesin motor itu jarang yang wangi ya. Paling apa sih yang wangi? Enduro gitu. Cuman kan wanginya itu wangi bukan oli samping. Kalau teman-teman itu misalnya makainya Castrol, Idemitsu, oli sampingnya ya, atau Motul, atau Shell, itu pasti dia beda ya. Apalagi makainya Castrol, apalagi Motul itu ya, nanti keciren pokoknya. Kalau oli mesinnya itu baunya oli samping, berarti positif sealnya itu yang di dalam bak kanan di motor air rackingnya itu, saluran as pompa olinya itu berarti bocor atau rusak. Nah, ini ada contoh ya, maksudnya letaknya itu di sini. Nah, ini sama aja ya, ini punya motor spesial. Nah, ini kan sama aja seperti ini. Nah, ini kan baut pompa oli ya, baut pompa oli. Misalnya ini yang ini dilepas, nah ini dilepas bautnya, pasti jadi seperti ini ya kan, ada baut ininya. Nah, ini kan pompa olinya, sama aja ini. Nah, di mana letak sealnya? Di sini, di balik sini. Nah, ini di balik sini. Nah, itu pasti sealnya itu udah rusak ya. Itu. Nah, ganti aja sealnya. Nah, ini kan sealnya seperti ini. Nih. Ini seal, namanya itu seal as pompa oli ya. Bukan seal pompa oli, bukan. Seal as pompa oli. Nah, itu, nah ini bahasa Jawanya manggonnya itu di sini. Nah, ini. Nah, di sini ya. Nah, itu RX sama RX itu beda ya. Besaran punya RX spesial. Nah, ini ya. Jadi nanti pasti positif aman, motornya irit kembali oli sampingnya. Karena nggak kebuang, kecampur sama oli mesin, teman-teman ya. Nah, ini. Nah, itu ya, kembali lagi maksudnya ciri-cirinya mesinnya itu oli sampingnya nambah, terus bautnya jadi wangi gitu loh ya. Lain kalau ibaratnya dibuka sininya, dicolok pakai kunci L apa obeng, itu bautnya cemendil ya, itu beda. Itu pasti teman-teman berada di kandang wedus, kalau nggak di kandang sapi ya, itu beda. Itu bukan itu yang saya maksud ya, bukan bau cemendil, bukan. Oke, sampai segitu buat teman-teman, semoga paham ya. Pokoknya kalau ciri-ciri motornya teman-teman itu boros banget sama oli samping, kok netesnya sampai ibaratnya kan ada rembes-rembes, setiap di tap oli mesinnya itu kok nambah jadi banyak, misalnya diisi 800 jadi 1 liter gitu ya, itu cirinya baunya wangi, udah itu ya, udah positif. Pokoknya seal as pompa olinya bocor. Jadi langsung aja, kalau teman-teman bisa bongkar sendiri nanti apa gimana saya ajarin ya, kalau misalnya yang belum tahu sama sekali. Kalau yang udah paham-paham mah udah pasti tahu ya, kendalanya seal ini as pompa oli gitu. Nah, untuk ini kebetulan juga lagi banyak ya harapan ini ya. Nah, ini yang hijau botol, ini yang sering kemarin itu yang speedometer.
Ini ada lagi teman-teman, kalau racking ini merah. Kalau yang ini jarang banget pakai teman-teman. Nih. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung, bisa ditanyakan ya kendalanya motornya itu gimana itu. Dan nanti di video selanjutnya kalau udah beres semua ini racking, nanti saya bikinin misalnya total kalau dari bahan racking nyampe ibaratnya bagus lah, dibikin standar lagi, itu biayanya habis berapa gitu kira-kira kan, biar teman-teman kalau punya modal sedikit bisa ngira-ngira gitu loh, apa nabung dulu, apa ngutang dulu ya, apa ibaratnya nandur-nandur gedang dulu biar bisa diunduh ya buat celengan. Mudah-mudahan teman-teman jelas ya tadi ya, kalau masalah borosnya oli samping racking itu. Kalau asapnya masih sedikit standar lah pokoknya, nggak kayak gubel kayak bediang sapi ya. Lain kalau kayak bediang sapi itu pasti ada kendala lain, kayak misalnya sil kruk asnya yang sebelah kanan itu bocor, jadi oli itu masuk ke ruang bakar, itu beda lagi, nanti saya bikinkan videonya. Oke, untuk penjelasan masalah oli samping boros, mudah-mudahan teman-teman jelas ya. Nanti apabila kurang jelas, nanti biar saya jelaskan lagi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.